jadi buruk, segala yang buruk itu buruk hubungannya dengan kita. Tetapi segala yang buruk dalam hubungannya dengan Allah adalah baik. Penjelasannya begini. Sakit itu keburukan bagi kita. Karena sakit ini membuat saya muntah-muntah makan, sakit ini membuat saya merandang, sakit ini membuat saya A, B, dan C. Maka sakit ini keburukan hubungannya dengan saya. Adapun sakit ini dalam hubungannya dengan Allah adalah kebaikan. Karena sakit ini adalah hikmah. Karena sakit itu adalah hikmah. Subhanallah, Allah tidak pernah menciptakan keburukan 100%. Allah nggak pernah memutuskan kejadian yang buruk 100%. Itu tidak ada. Semua keputusan Allah berupa keburukan, nilai buruknya mungkin 0,sekian persen. Selebihnya adalah kebaikan. Allah putuskan untuk seseorang sakit, nilai keburukan dalam sakit itu anggaplah 10%, 90% lagi adalah kebaikan. Nah, tetapi datanglah setan ini, jamaah sekalian, agar Anda tahu kapan Anda dan saya dikuasai setan. Datanglah setan ini, membesar-besarkan 10% yang buruk, sehingga Anda nggak melihat 90% yang baik. Paham? Saya ulangi, Allah takdirkan seseorang sakit. Itu buruk bukan? Buruk. Tapi nilai buruknya sakit, anggaplah 10%. 90% lagi adalah hikmah. Hikmah itu baik atau buruk? Baik. Oke. Jadi 90% adalah hikmah, 10% adalah keburukan. Tetapi datanglah setan ini membesar-besarkan yang 10%, sehingga Anda tidak melihat yang 90%. Makanya seorang manusia dinamakan dengan ahli hikmah ketika mereka tidak mau melihat sesuatu apa adanya. Tapi mereka selalu melihat segala-galanya berdasarkan hikmah. Kamu sakit? Iya, tapi hikmahnya banyak. Itu. Kalau Anda sudah selalu melihat segala-galanya dengan kacamata hikmah, Anda dinamakan ahli hikmah. Orang-orang yang menggunakan kacamata hikmah tidak pernah melihat keburukan. Tidak pernah mereka melihat keburukan. Ya, bahkan dosa sekalipun. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu kajian besok kami, kajian Madarijus Salikin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam dosa terdapat 5 ma'rifatullah yang tidak mungkin difahami kecuali dengan dosa. Di dalam dosa itu keburukan bukan? Tapi hikmah di dalam buruknya dosa masih lebih besar daripada dosa. Banyak sekali hikmahnya. Salah satunya kata Ibnu Qayyim, ada 5 ma'rifatullah yang tidak diketahui dan dirasakan kecuali orang-orang yang berdosa. Maka jangan sakit adalah kebaikan dengan kacamata hikmah. Miskin, hutang-hutang adalah kebaikan dengan kacamata hikmah. Bahkan dosa sekalipun adalah kebaikan dengan kacamata hikmah. Dengan kacamata hikmah. Yang artinya, dosa ini kebaikan kalau Anda ambil hikmah A, hikmah B, hikmah C, hikmah M. Dan dosa itu akan menjadi keburukan kalau Anda telah mengabaikan hikmah. Contoh, biar Anda paham. Terjadi dosa apa hikmah pertama? Agar Anda dapatkan satu ibadah yang bernama taubat. Kalau nggak ada dosa, adakah ibadah taubat?
Allah berfirman, aku tidak ciptakan kalian kecuali untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau Anda tidak berdosa, salah satu ibadah hilang. Padahal ibadah adalah tujuan Anda. Maka agar Anda bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kepada Allah, datanglah dosa ini, karena di dalam dosa ada ibadah yang Anda tidak temukan kecuali di dalam dosa, yaitu taubat. Jadi dosa ini keburukan, tapi orang yang mengambil hikmah akan mendapatkan kebaikan. Maka hikmah pertama dalam dosa adalah taubat. Anda ambil taubat artinya Anda ambil hikmah, berarti Anda mendapatkan kebaikan. Dosa ini keburukan, tapi di dalam ada lima ma'rifatullah. Ketika lima ma'rifatullah ini Anda dapatkan, maka dosa yang buruk ini menjadi hilang dengan kebaikan yang besar. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi, seulangi, Allah tidak pernah menciptakan dan menakdirkan satu keburukan yang bersifat 100%. Semua keburukan itu buruk hanya 5%, 10%. Selebihnya adalah hikmah. Yang artinya, hikmah ini jauh lebih besar daripada keburukan. Tetapi sekali lagi, setan membesar-besarkan keburukan dalam satu musibah, sehingga Anda tidak melihat hikmahnya yang lebih besar. Imran bin Husain radhiyallahu anhu 32 tahun mengalami penyakit wasif. Jangankan berdiri, jangankan berjalan, berdiri pun tidak bisa. Jangankan berdiri, duduk pun tidak bisa. 32 tahun berbaring. Keluarganya menyiapkan tempat tidur khusus. Tempat tidur, disitulah makan, disitulah minum, disitulah salat, disitulah obat. Selama berapa lama? 32 tahun. Tapi ketika seorang tabi'in, ya, Ibn Shuraih mengunjungi beliau, Ibn Shuraih menangis, Shuraih Al-Tabi, Imran bin Husain mengatakan, tolong kamu jangan tangisi sakitku. Karena aku sendiri sangat mencintai sakit ini. Semenjak hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpaiku, menyampaikan kirim salam Jibril. Karena Jibril sambut dengan kesabaran Imran. Ada malaikat yang sakit nggak? Nggak ada, oke. Bilangin nggak ada rumah sakit. Begitu malaikat Jibril melihat kesabaran Imran dalam sakit, maka Jibril titip salam kepada Imran benar-benar salam. Maka Imran mengatakan, semenjak hari itu Rasulullah SAW menjumpaiku membawakan salam dari Jibril. Semenjak hari itu yang paling kucintai di atas dunia ini adalah sakit kulit. Jadi coba sekalian, dia tidak mau melihat sakit itu terpisah dari hikmah. Sehingga dia melihat sakit itu baik. Karena kita sering melihat sakit kita terpisah dari hikmah. Sehingga sakit ini membuat kita lebih sakit lagi. Jadi percayalah jemaah sekalian, orang-orang mengatakan sakit. Sakit kamu sebenarnya sedikit. Tapi rasanya menjadi luar biasa karena kamu tidak melihat sakit dengan hikmah. Seandainya kita melihat sakit kita dengan hikmah, sakit ini akan berkurang. Sakit ini sangat berkurang. Ya, beberapa waktu lalu saya naik taksi. Saya selalu naik taksi, selalu banyak bicara dengan tukang taksi. Saya ingin cerita kehidupan. Pengalaman. Kalau ternyata supir taksi ini bang ditinggal mati istrinya beberapa bulan lalu. Nangis dia nyetir taksi begini. 9 istri bapak meninggal, iya. Penyakitnya apa? Sakit perut pak. Perut apa? Asam lambung. 9 kalau kata Nabi, meninggal karena penyakit perut, apapun faktornya, namanya asam lambung, empedu, usus buntu, apapun yang penting penyakit perut, kata Nabi itu mati syahid pak. Berarti istri saya mati syahid ya. Oh kalau tadinya dia nangis sedih, sekarang dia boleh nangis berbahagia. Kemudian yang kedua, istri bapak duluan, bapak belakangan, itu kebaikan. Di mana baiknya pak? Artinya kan bapak bisa doain dia, tapi kalau bapak duluan dia yang doain bapak.
Misalnya dia mendahului bapak 5 tahun bapak doa buat dia. Kebaikan yang ketiga, dia mendahului bapak dan bapak memaafkan dia. Karena tidak ada orang yang meninggal, melainkan dimaafkan orang yang hidup. Tapi kalau bapak yang duluan belum tentu bapak maafin dia. Harinya sampai di rumah dia bilang, sejuk sekarang, sejuk sekarang. Nah, baik jamaah sekalian, jadi maksud saya adalah Allah tidak pernah memberikan satu keburukan 100%. Karena hikmah dalam satu keburukan lebih besar daripada keburukan. Tetapi setan selalu membuat kita melihat keburukan yang kecil sehingga kita tidak melihat hikmah yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi maka cita-cita kita ternyata gagal. Ini satu keburukan. Satu keburukan. Tapi ketika kita melihat keburukan dengan hikmah, akhirnya kita pun husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pun husnuzan kepada. Kalau tidak melihat kacamata hikmah, Anda tidak pernah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalulah biasakan melihat segala keburukan dengan kacamata hikmah agar Anda selalu husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.